Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Wow, survei ini sebut Demokrat berpeluang jadi juara di pemilu 2024. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebuah survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research and Consulting menempatkan Partai Demokrat pada posisi 3 besar, menggeser Partai Golkar dan hanya berselisih tipis dari Partai Gerindra di urutan kedua. Jika tren elektabilitas Demokrat terus meningkat, maka sangat mungkin menyalip Gerindra maupun PDIP dan menjadi jawara pada pemilu 2024, kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting, Andreas Nuryono. Mungkinkah Demokrat bisa menyalip partai PDIP dan Gerindra? Kok kayaknya agak lucu ya? Saya pikir saya yang terlalu bias. Tapi membaca komentar dari netizen, mereka juga ketawa dan merasa aneh. Nyalipnya agak tanggung-tanggung. Berpeluang bisa melewati PDIP dan Gerindra. Minimal nyalip PKS dulu deh atau PKB. Itu pun entah bisa atau tidak. Tahun 2019 saja suara Demokrat sudah sangat tergerus. Tinggal hanya 7%. Apalagi melihat kelakuan sebagian kadernya yang terlalu angkuh dan tidak beradab. Terlalu aneh kalau partai ini masih bisa bangkit. Lebih cocok nyungsep dan bakal jadi partai kelas teri. Tapi kan survei toh, apapun bisa terjadi. Namanya juga survei, silahkan mau percaya atau tidak. Menurut survei ini, tren elektabilitas Demokrat terus mengalami kenaikan signifikan sejak survei dilakukan Februari 2021. Awalnya hanya di kisaran 3%, namun melonjak menjadi 8%, dan kini elektabilitas Demokrat kembali naik mencapai 10,1%, membayangi Gerindra yang meraih elektabilitas 10,4%. Posisi pertama masih ditempati PDIP, tapi tren partai terus mengalami penurunan selama setahun terakhir. Pada survei sebelumnya, PDIP masih meraih elektabilitas di kisaran 20 hingga 30%, namun kini turun menjadi 19,8%. Golkar juga mengalami penurunan elektabilitas menjadi 7,3% dan merosot ke posisi keempat. Demokrat hebat benar, tepuk tangan deh. Bahkan bisa menyalip Golkar, bahkan hampir mengejar posisi Gerindra yang secara politik lebih mengakar dan menggurita di semua lini masyarakat. Dan hebatnya Demokrat berhasil melawan arus. 3 partai atas, PDIP, Gerindra, dan Golkar terus menurun. Demokrat bangkit. Wow, luar biasa. Survei ini juga mengungkapkan elektabilitas AHY berhasil mengungguli Puan Maharani dan Erlangga Hartarto. Ganjar masih di posisi pertama diikuti Prabowo, lalu Ridwan Kamil di posisi ketiga dan Anies di posisi keempat. AHY di posisi kelima, selisih tipis dengan Anies. Tidak ada yang mau beri selamat nih, atau setidaknya duluan bikin acara selamatan bahwa Demokrat terus meroket dan AHY akan jadi calon pemimpin masa depan. Ini semua pasti karena Demokrat berhasil mengambil hati masyarakat sehingga Demokrat terus melejit. Mungkin karena SBY berhasil membuat lukisan yang sangat indah sehingga publik merasa terpukau dan Demokrat jadi lebih populer. Apalagi kadernya yang sangat santun di media sosial, publik makin bangga dengan mereka. Ada yang memuji tukang mebel aja bisa jadi presiden, ada yang memposting meme presiden dan lirik lagu kebangsaan, ada yang dengan cerdas bicara soal pengecatan pesawat kepresidenan. Apalagi saat 2 kakak adik memposting ucapan selamat kepada 2 atlet bulu tangkis putri yang berhasil memenangkan medali emas di Olimpiade Tokyo. Wajah mereka jauh gede ketimbang yang diberi selamat. Publik pasti makin kagum dengan ketulusan mereka. Tepuk tangan. Demokrat akan menjadi partai besar dan bahkan nomor 1 di Indonesia. Kalian jangan iri ya. Mau ketawa ngakak guling-guling silakan, tapi jangan iri. Hehehe. AHY yang gagal di Pilgub DKI Jakarta sekarang jadi sosok yang diperhitungkan. Ibarat anak sekolah gagal ujian level pertama, tapi dianggap sebagai calon terkuat untuk lolos ujian level kedua. Masuk akal ya. Dan jangan lupa, ini masih tahun 2021 loh. Gimana dengan tahun 2022? Pasti makin meroket. Tahun 2023 elektabilitas menembus langit. Tahun 2024 tidak ada yang bisa menandingi. Mungkin elektabilitas jadi 99% dan AHY meraup suara 99% juga. Menang mutlak. Hore! Apalagi kalau Novel Bamukmin ikut digandeng, wah, ini bakal unstoppable. Tidak ada yang bakal ngalahin mereka. Bakal menang mudah, semudah minum segelas air. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Megawati jangan cemberut, ini loh jawaban Luhut, ditulis oleh Anto Cahaya.
Seperti yang sudah sering kita baca, dengar, dan lihat beberapa hari belakangan ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP melalui Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri dan kadernya menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Pasalnya PDIP yang menjadi pendukung utama pemerintah terlihat geram melihat Presiden Jokowi yang tak lain kader PDIP menunjuk Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga Hartarto yang dari Partai Golongan Karya atau Golkar menjadi Komandan Penanganan COVID-19 dan bukan memberikan tanggung jawab itu kepada para kader PDIP di dalam pemerintahan. Soal di atas sebetulnya juga sudah saya kupas dari angle yang berbeda mengapa Presiden Jokowi cenderung memberikan kepercayaan kepada kedua figur yang berasal dari Partai Golkar. Jika menurut saya ada dua hal yang mendasar, sedang faktor lain pasti ada sehingga wajar jika timbulkan asumsi dan persepsi. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga Hartarto dipandang memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam hal mengemban tugas. Kiranya dalam masa kepemimpinannya selama periode pertama, sang presiden tentu sudah mengetahui kemampuan mereka. Terbukti pada periode kedua, LBP dan Erlangga tetap dipertahankan menjadi menteri yang memiliki kewenangan luas sebagai menteri koordinator yang membawahi beberapa kementerian. Jika indikatornya adalah kapabilitas dan kapasitas, tentu Presiden jauh lebih paham dibandingkan orang-orang di luar istana, termasuk dalam hal ini kader PDIP yang hanya melihatnya dari sisi luar dengan segala kepentingannya. Semestinya memahami dalam situasi pandemi seperti ini, tidak terlalu dipolitisir sehingga menimbulkan anasir jadinya terkesan bau anjir. Apabila menunjuk dari kader PDIP baik yang berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, barangkali Presiden memiliki pertimbangan tersendiri. Kedua ini bisa saja keputusan politis. Secara tersirat, Jokowi seperti sedang memberikan sinyal ia telah condong merapat ke Golkar, mengingat kedekatan secara pribadi terhadap keduanya. Melepas bayang-bayang intervensi sang ketum PDIP, yang secara semiotika politik manuvernya sejauh ini tidak sejalan dengan Jokowi. Contoh yang paling nyata adalah saat Megawati menerima gelar profesor di Unham, Jokowi tidak menghadirinya, tapi lebih memilih kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan didampingi oleh Ganjar Pranowo. Kendati setelahnya Jokowi memberikan ucapan selamat dan memuji Megawati melalui video atas nama presiden dan pribadi. Sebetulnya dari peristiwa itu saja dapat kita lihat di permukaan mereka nampak tenang, tapi di dalam sangat memungkinkan bergelombang. Gerahnya PDIP atas penunjukan duo Golkar itu benar-benar dinyatakan dengan sangat keras. Akhirnya Megawati dan Puan Maharani bersama kawan-kawannya gencar menyerang pemerintah, mencuri perhatian Jokowi dan mengirimkan sinyal ketidaksukaan atas keputusan. Dapat dipahami rupanya, iri dan dengki menyelimuti sebagian kader PDIP, petugas partai yang selalu dinyatakan oleh Megawati, sang ketua umum PDIP, seperti sebuah kode keras kepada Jokowi. Petugas partainya oleh Megawati telah dianggap offside,